Ini gue itu di pakai video dulu ya buat biasalah konten YouTube. Nah, jadi YouTube-nya Abi Hilman ya. YouTube-nya namanya Abi Hilman. Mohon bantuannya supaya like, share dan subscribe. Like, share, dan subscribe. Jangan lupa ya. Bagus kita ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim alaihi salam fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan la ja'alhu minna mutaqabbalan. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Ghafur. Amma ba'du. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga menyajikan, menyampaikan, menghadapkan, menghaturkan, menyumbangkan salawat salam kepada junjungan kita Sayyidina kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pahala salawat salam tersebut pula sampai kepada kita. Dan yang kami hormati, baru menyapa kepada yang sepuh-sepuh di antara kita. Tadi setelah puji syukur, salawat salam sudah, sekarang menyapa yang sepuh-sepuh terlebih dahulu. Yang mulia Bapak Ishak, kemudian Bapak sepuh yang lainnya, yang senior-senior juga, para kakanda, para ayunda, ayah bunda semua, ibu-ibu juga tadi, terutama yang mobil khusus yang menyapa di depan, di luar tadi, ketika saya masih ngopai alias ngopi tapi tidak pakai rokok. Alhamdulillah, berkah dengan izin Allah saya dapat kembali bersua dengan segenap jamaah semua tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah, generasi mudanya juga dari mulai pemuda-pemudi, remaja, remaji, anak-anak semua yang sangat saya cintai, sayangi, banggakan, semoga Allah muliakan semuanya. Ini malam alhamdulillah saya baru masuk lagi ke sini. Insyaallah tepat di malam ke, kalau yang pemerintah malam 20 ya pemerintah. Kalau yang itu ibaratnya ini ya negeri ya. Kalau yang negeri ibaratnya pegawai negeri itu malam ke-20 pegawai negeri. Termasuk juga yang honor seperti saya, pegawai honor ya, karena sekolah ini ngajar di SLB negeri, jadi ya ikut pemerintah jadi negeri gitu kan. Yang mungkin sebentar lagi akan menderita dengan makan siang gratis. Astagfirullah, mudah-mudahan nggak jadi itu programnya. Soalnya bakal motong honor cuma 500.000 sebulan. Waduh, mantap. Berdua dengan istri jadi 1 juta kan honor itu, dipotong aja sama makan siang gratis. Mande-mande, parah itu ya. Zalim itu ya Allah, bahaya. Mudah-mudahan saja pendidikan Indonesia ini akan maju. Yang penting kalau pendidikan Indonesia maju, harusnya gurunya sejahtera, gurunya sejahtera insya Allah. Terutama yang honor, karena kalau yang PNS yang PTK sudah ada gajinya. Paling-paling kalau kelihatan sengsara karena di sekolahin itu, tidak
slip gajinya karena disekolahkan itu. Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pendidikan kita ke depan makin maju. Jadi saya sekarang ini bolak-balik, kata bapak di sini, apa tidak capek itu? Bolak-balik Martapura, Palembang, Palembang, Martapura. Pokoknya antara Palembang dan Martapura. Ya. Kalau hari Ahad biasanya, besok ini biasanya ya, sesudah ceramah subuh, karena Ustadz Palembang Mas Darussalam, setelah ceramah subuh langsung ke stasiun tuh, langsung ke Kertapati, Martapura langsung. Nanti hari Kamis balik lagi ke sini. Ya, begitu dan begitu seterusnya. Kecuali libur, hari libur saya tetap di sini. Mohon doa dari jamaah dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan dalam tunanetra begini fisik sehat. Amin. Walaupun mata tidak melihat, tapi fisik yang lain mudah-mudahan sehat. Ya Allah, itu yang paling penting. Siapapun yang ikut mendoakan, yang mengaminkan, mudah-mudahan bawa sehat juga insyaallah. Amin. Dan ini saya bersyukur kepada Allah karena masih di malam Tahur ini kita dapat bersua kembali dan keadaan masih tetap ramai, ya, masih tetap ramai. Alhamdulillah, istiqomah ini makmur, Masjid Baitur Rahmah ini alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan saja. So gini, tuan-tuan ibu bapak semuanya, kalau di tempat lain, di masjid-masjid atau musola-musola yang lain, softnya makin banyak kemajuan. Karena majunya itu ke depan, orangnya hilang. Ya. Sekarang lagi musim orang hilang. Hilangnya itu di mall. Kalau tidak di mall, hilangnya di mana? Di tempat mudik, di loket-loket, bis, kereta. Nah, hilangnya di situ. Pusat perbelanjaan, ya, mana-mana hilang. Jadi harap dicari. Orang-orang yang hilang itu harus dicari dan kembalikan lagi ke masjid dan musola. Kembalikan lagi. Jadi memang betul lah ya, kalau diibaratkan oleh para ulama, Ramadan awalnya kita teriak-teriak marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul sedekah, marhaban syahrul tarbiyah dan sebagainya. Awalnya teriak-teriak, awalnya gembira menyambut Ramadan. Masuk masjid, musola, surau penuh semua. Setelah itu namanya bawa penyisihan itu. Awalnya bawa penyisihan, ramai orang. Setelah disisihkan orang-orangnya, disortir, disaring, masuklah ke babak semifinal. Ibaratnya 10 hari yang kedua ini, yang kita sudah lalui ya, 10 hari kedua ini masuknya babak semifinal. Makin sedikit orang-orangnya. Nah, ketika sebentar lagi 10 hari akhir, besok malam ini tambah dikit. Padahal besok malam itu waktunya kita mengencangkan tali ikat pinggang. Artinya menguatkan ibadah. Mengencangkan tali ikat pinggang itu artinya betul-betul kita wa ahya lailahu, kata Rasulullah SAW, menghidupkan malam-malamnya 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dihidupkan untuk betul-betul mata kita itu melek. Di sana ada tadabbur Al-Quran, zikir, doa, sholat dan sebagainya. Iktikaf. Dan jarang orang yang bisa itu, jarang orang yang buat. Masjid, musola, surau masih makin sepi kalau 10 hari terakhir. Bagaimana orang sibuk mudik, sibuk belanja? Bagaimana mau iktikaf? Bahkan ada kebiasaan di sebuah daerah, Al-Quran buru-buru ditamatkan. Hari ke-20 ini sudah tamat Al-Quran. Tadi juga sudah tamat Al-Quran. Kalau perlu 17 Ramadan sudah tamat Al-Quran. Karena apa? Nanti 10 hari terakhirnya mau mudik, persiapan atau ke pasar, atau bikin ketupat, bikin kue lagi. Wah, itu. Jadi harusnya yang kita persiapkan itu muhasabah kita yang kita targetkan itu minimal 3. Yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua itu dapat Lailatul Qadar, dan yang ketiga itu Idul Fitri. Tattaqun itu sudah benar tidak saum kita.
mendapat Lailatul Qadar, sudah sebagaimana kita begadang 10 malam terakhir menyongsong Lailatul Qadar, ngintai Lailatul Qadar, ngintai. Dan yang satu lagi, Idul Fitri. Apa persiapan kita Idul Fitri? Baju baru? Bukan. Ya. Apa persiapan kue lebaran? Bukan. Ya kan? Mudik? Wah, lebih bukan lagi. Yang persiapan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Bagaimana kualitas ibadah kita sehingga kita menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah bagi bayi yang baru lahir. Itu yang harus kita renungkan sekarang. Sekarang ini masih ada sisa 10 atau 9 hari ke depan. Masih ada waktu Ramadan. Rasanya bagaimana Pak? Ramadan kita ini sebenarnya sekarang ini cepat atau lambat? Cepat. Cepat kan? Cepat. Bu, cepat nggak Bu? Ramadan. Atau pengen cepat lebaran jadi lambat Ramadannya? Jadi lambat. Kan makin cepat waktu ini. Tidak tahu karena mungkin tahun ini saya lebih sibuk sehingga terasa cepat atau bagaimana, Allah alam. Tapi ternyata setelah disurvei tambah cepat memang Ramadan ini. Bahkan ada orang yang seperti kita dapat kesempatan dan kita memanfaatkan kesempatan itu. Tapi ada orang yang sudah dapat kesempatan, masih hidup di Ramadan ini, cuma dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk ibadah. Sayangnya itu. Tidak ada kesempatan. Padahal umur tidak ada yang tahu Pak. Masya Allah. Saya dari tahun ke tahun di sini berapa tahun ya, ketemu terus dengan Pak Ishak. Alhamdulillah beliau panjang umur, sehat. Bapak yang lain juga pada panjang umur, sehat, yang sepuh-sepuh. Alhamdulillah masih ketemu. Saya juga pernah ke masjid yang di Talang Jambe ya. Ada seorang sepuh umurnya 85 tahun, masih hidup. Alhamdulillah. Berarti kalau orang dikasih umur masih hidup, bahkan yang umur 85 tahun itu masih punya emak, masih punya ibu. 85 tahun Pak, masih punya ibu. Umur ibunya itu ternyata 109. Sekarang 110 sekarang. Masih sehat ibunya. Bukan jompo. Tidak jompo ibunya, 110 itu. Masih seperti ya kisaran ibu-ibu 60 tahunan lah. Segar, jauh kan, artinya kuat dia, masih gagah dan tidak bau tanah, tidak bau nenek, beda aromanya. Entah itu Allah curahkan karomah apa ibu itu, masya Allah, ada seperti itu. Nah jadi kalau orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang panjang umur, apa artinya Pak? Berarti orang tersebut, bapak ibu yang sepuh-sepuh itu dikasih kesempatan untuk beribadah lebih lama, untuk berdoa, untuk bertobat, untuk beramal soleh yang lain. Bukan perkara bonusnya yang diingat. Berarti masih ada kesempatan bertobat lebih panjang. Itu. Nah jadi sekarang kita ini berusaha bagaimana caranya kita yang punya kesempatan ini dimanfaatkan betul-betul, karena belum tentu Ramadan yang akan datang ketemu lagi. Bahkan jangankan Ramadan yang akan datang, belum tentu Ramadan yang sekarang ini kita dapat habiskan. Belum tentu. Umur itu tidak ada yang tahu. Sekarang Bapak Ibu rame-rame berlomba memakmurkan masjid dengan menghatamkan Al-Quran. Cek amalan kita. Khatamnya sekedar khatam atau sambil perbaiki bacaan atau sambil perdalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu disuruhnya memang dibaca, tapi dibaca dengan ilmu, bukan dibaca sekedar membaca seperti baca mantra. Bukan, karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia. Nah, bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau dia itu tidak diamalkan, tidak tahu maknanya? Ini yang paling penting, Pak. Jadi mudah-mudahan para bunda, para ayah anda semuanya yang sudah mengkhatamkan Al-Quran, mungkin ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, mudah-mudahan aja Al-Quran itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab nanti di hari kiamat itu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu di akhirat nanti akan datang pada siapa yang menjadi sahabatnya. Sahabat Al-Quran itu adalah apa? Yang membaca Al-Quran. Membaca dengan apa? Dengan pengamalan, bukan cuma sekedar membaca. Disuruhnya juga ketika surah Al-Alaq turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang mencipta. Baca Al-Quran ini. Gaul dengan Al-Quran maksudnya, gaul. Bukan disuruh hafalkan dulu ya. Sekarang kan banyak tahfidz, rumah tahfidz di mana-mana gitu ya. Itu tidak salah, itu bagus. Tapi yang sesungguhnya adalah Al-Quran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu membaca yang benar. Bukan cuma sekedar hafal. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran tapi ternyata maknanya belum paham. Yang penting Al-Quran itu bukan hafalnya, tapi pahamnya, itu yang paling utama. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu berupa kebaikan, maka dia akan dipahamkan pada agama. Paham Quran itu baru dikehendaki kebaikan. Kalau tidak paham sama Quran berarti belum dikehendaki kebaikan, walaupun sering baca. Paham kebaikan. Ya, barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Tugas saya masih panjang. Ya, ini saya sudah berdiri tadi. Bapak enak duduk, mantap. Nah, ini tugas masih lumayan panjang. Kalau perlu bilalnya agak panjang lagi dikit, supaya bisa duduk dan minum maksudnya. Nah, gitu Pak. Dan ini bisa rehat juga ini, mantap ini kaki. Ya, ini 43 tahun ini lumayan nih. Ya, badan berat. Lupa megang tongkat tadi. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya pada berkah, pada sehat selalu ya. Insyaallah kita formasinya masih 11 ya. Belum nambah ya Pak ya? Kalau nambah ya alhamdulillah kalau gitu. Terus udah gitu witirnya masih 3. Sekaligus maksudnya. Sekaligus. Kan ada yang minta 21. Oh, mau pakai kunut? Oke lah, siap. Berapa jam Pak kita mainkan sekarang? Coba. Sejam bersama saya. Tarawihnya santai-santainya kita mainkan. Oh, dimarahin ibu-ibu. Gimana nih? Kacau nih, pusat apa nih kalau sejam ngajakin? Nah, gimana? Mangga. Bahaya Bu, ya enggak pernah aja Bu, aman Bu lah. Pokoknya beres. Yang penting permintaannya itu request Pak Ishak sudah mewakili bahwa kita pakai kunut. Tapi kita doakan Palestina juga ya. Insyaallah berkah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita numpang mandi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.